Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit update tentang skincare rutin aku. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak update tentang skincare rutin aku. Jadi kali ini aku bakalan sedikit membahas tentang skincare untuk pagi hari. Jadi kalau di aku ya, skincare pagi sama malam itu tuh berbeda sih. Sebenarnya konsepnya itu berbeda. Kalau untuk malam, biasanya aku lebih fokus untuk di layering skincare aku. Jadi mau pakai bahan aktif apa hari ini sesuai dengan skin conditionku gitu kan ya. Tapi kalau pagi hari, aku tuh pengennya sesuatu yang simple. Yang penting adalah proteksinya. Jadi PR-nya adalah gimana caranya supaya sunscreenku di pagi hari itu tetap bisa bekerja optimal, nggak gampang luntur, dan punya proteksi yang oke banget. Karena kalau malam hari aku kan biasa pakai retinol, pakai exfoliator, kulitku benar-benar sensitif sama sinar matahari gitu kan ya. Jadi pagi hari harus benar-benar terproteksi. Tapi aku juga butuh antioksidan untuk pagi hari. Jadi makanya aku harus bisa untuk mix and match produk-produkku supaya tetap bisa menghidrasi, ada efek antioksidan, dan tidak menurunkan performa dari sunscreenku. Jadi makanya biasanya kalau pagi itu aku fokusnya adalah produk-produk yang rasanya itu adalah dihumektan dan dioklusif. Jarang banget aku pakai sesuatu yang emollient, kecuali kalau kulitku tuh bener-bener kering banget baru aku pakai sesuatu yang lebih emollient. Tapi kalau dalam mode biasa aja kayak gini, tidak terlalu kering atau kulitku baik-baik aja, biasanya aku fokusnya adalah dihumektan kemudian dioklusif. Nah, daripada berpanjang lebar, aku langsung pakai aja. Hari ini aku mau pakai produk-produknya Bumi, mulai dari tonernya, kemudian ada serum untuk antioksidannya, kemudian sama moisturizernya. Simple-simple aja, tapi menurut aku ini efektif banget, enak banget dipakai buat pagi. Jadi ini kondisinya aku sudah selesai mandi. Aku tadi pakai exfoliator dikit karena memang aku butuh BHA. Ada beberapa jerawat, ada beberapa beruntusan di sini. Jadi aku butuh BHA yang light aja. Aku tadi pakai segera setelah cleansing. Kemudian aku ngeset kamera, lighting dan segala macam. Setelah itu aku mau pakai Bumi. Ini yang Skin Ready Hydrating Booster. Ini sudah pernah aku review di YouTube juga, di Instagramku juga sering banget aku bahas. Aku suka banget sama ini karena dia punya efek calming yang nampol banget. Dan dia itu memang bisa meredakan stres gitu kan. Ini tuh sebenarnya bisa dipakai dengan tangan atau kapas. Tapi kalau aku buat pagi hari, aku lebih suka pakai kapas. Jadi aku langsung taruh di kapasnya aja, agak banyak sampai semuanya itu kapasnya basah. Kemudian diratakan ke seluruh wajah. Nah, setelah merata semua, ini itu di tap-tap gini. Kayaknya ini teknik kayak gini udah sering banget aku bahas juga ya. Jadi memang aku merasa ada perbedaan sih antara pakai tangan, kemudian pakai kapas yang diusap-usap, sama pakai kapas yang di tap-tap kayak gini. Kalau di tap-tap kayak gini tuh menurut aku lebih nampol sih ya lembabnya. Jadi kayak si produknya tuh kayak didorong gitu loh ke dalam kulitku gitu kan. Dan ini juga karena di tap-tap kayak gini tuh mengurangi gesekan. Jadi kalian tahu kalau kulitku tuh kayak sensitif terhadap kapas, sensitif terhadap gesekan. Jadi aku tuh sebenarnya menghindari penggunaan kapas yang terlalu berlebihan. Jadi makanya di tap-tap kayak gini tuh nggak ada gesekan kan, karena ini bukan digesek ya, jadi kayak didorong-dorong gitu loh. Teknik seperti ini aman banget buat kulitku. Jadi kalau misalkan sudah kering tapi mungkin kalian masih berasa kurang, tambahin aja, pokoknya sampai kalian puas gitu aja sih. Nah, kandungan apa aja yang ada di Skin Ready Hydrating Booster ini? Yang paling menonjol ada si neuroprolinnya. Jadi neuroprolin itu tuh sebagai anti stres. Kita tahu kalau kulit kita itu setiap hari itu kena stres ya. Mulai dari paparan sinar UV, ada polusi, kemudian dari diri kita sendiri pun juga stres, ada stres hormonal juga. Jadi neuroprolin itu berfungsi untuk menurunkan kadar kortisol di kulit kita. Jadi kadar kortisol itu kan hormon stres kan ya. Jadi dia itu diturunkan gitu supaya kulit kita itu menjadi lebih tenang dan lebih kalem. Ini sebenarnya tuh enak banget dipakai buat malam. Cuman karena memang aku tuh suka banget sama teksturnya yang dia itu light, melembabkan tapi nggak greasy, nggak berat. Jadi makanya aku pakai kapanpun sih. Kapanpun tuh bener-bener kapanpun ya. Jadi kayak misalkan pagi-pagi habis sholat subuh, kan kena air wudhu kan, nyes, adem gitu kan ya. Kamu langsung aplikasikan ini juga nggak apa-apa. Kemudian juga setelah sholat duhur, biasanya panas-panas siang-siang gitu kan ya. Pakai ini tuh enak banget, jadi nyes gitu. Kemudian juga bisa dipakai untuk skincare pagi dan skincare malam hari. Nah, untuk malam hari, kalau misalkan ini aku gabungkan dengan retinol, aku gabungkan dengan exfoliator, bisa banget untuk memberikan hidrasi supaya efek kering dari retinol dan exfoliator itu menjadi lebih minim. Ini bisa banget dilanjutkan dengan CSMA, terutama kalau misalkan area apple zone atau area dahiku itu lagi sensitif, biasanya aku lanjut dengan CSMA. Cuman karena ini aku agak sedikit buru-buru, habis ini mau olahraga, jadi nggak usah CSMA, aku langsung pakai si serumnya. Jadi setelah Skin Ready Hydrating Booster langsung pakai serumnya. Ini adalah si plusnya. Aku suka banget sama ini. Teksturnya yang light, kemudian juga efek brightening yang nampol banget. Ini perfect buat pagi. Jadi kalian lihat setelahnya, kulitku itu nggak jadi berminyak,
nggak jadi berat, dan penyerapannya tuh oke banget. Ini juga barusan aku review di YouTube juga, kalian cek aja untuk review lengkapnya. Jadi dia mengandung ada 10% etil ascorbic acid plus 3% alpha-arbutin. Efeknya itu bikin kulit itu lebih cerah. Cerahnya tuh nampol banget sih. Jadi buat kalian yang kulitnya itu kusam, oke banget pakai ini. Kemudian juga karena teksturnya itu light banget ya. Jadi dia itu nggak drama. Mau dipakai buat malam nggak masalah. Mau dipakai buat pagi yang kalian nggak bisa pakai produk yang terlalu tebel, terlalu banyak, ini juga nggak masalah banget. Makanya aku tuh suka banget sama ini. Nah ini tuh bisa digunakan sendirian. Jadi dipakai sebagai serum kayak aku tadi. Atau kalian bisa mix dengan serum kalian atau dengan moisturizer atau dengan apapun supaya ada tambahan efek vitamin C-nya. Etil ascorbic acid yang dipakai di sini ini itu nggak gampang oksidasi dan larut dalam air, dan menurut aku tuh kayak friendly untuk semua jenis kulit sih. Beda dengan ascorbic acid. Kalau ascorbic acid biasanya ada efek untuk kering, kemudian juga kalau digabungkan dengan retinol atau exfoliator tuh menambah efek keringnya gitu kan. Tapi etil ascorbic acid yang dipakai di sini ini nggak bikin kulitku kering sama sekali. Kemudian dia juga nggak gampang oksidasi. Jadi nggak perlulah ditaruh di kulkas. Kita kan males ya kalau misalkan produk tuh harus ditaruh di kulkas, kita harus ke dapur dulu ngambil produknya, dipakai kemudian taruh lagi, males ya. Tapi ini tuh stabil, nggak perlu ditaruh di kulkas. Jadi cukup di suhu ruangan aja, dia baik-baik aja. Kemudian lanjut dengan moisturizernya. Ini moisturizer sebenarnya sudah aku review tahun lalu dan aku suka banget sampai sekarang. Ini adalah Ceramide Hydra Lock Moisturizer. Jadi dia itu teksturnya itu gel. Ini adalah moisturizer yang finishnya itu glossy menurut aku ya. Jadi bukan dewy. Dewy itu kayak ada minyaknya ya. Tapi dia itu mengkilap karena humektan. Jadi kulit itu jadi kayak bersinar, kayak glowy gitu. Tapi itu nggak berminyak. Jadi kalau kondisi kulitku tuh lagi bagus, nggak ada breakoutnya, teksturnya juga bagus. Aku suka banget pakai ini untuk memamerkan pada dunia bahwa ini loh kulitku glowing banget ya kan. Jadi langsung dipakai aja, langsung dibagi di 3 titik, kemudian diratakan. Ini aku suka aromanya sih ya. Jadi aromanya tuh seger, enak banget dipakai buat pagi. Dan dia itu sebenarnya ya, dia tuh ada waktu untuk keset. Jadi buat kalian yang suka buat mijet, ini tuh masih ada waktu buat mijet-mijet. Kalau untuk massage kayaknya udah tahu banget ya caranya buat massage. Ini juga di bagian leher juga jangan lupa dimassage. Nah ini sudah meresap dan aku suka banget sama finishnya. Jadi walaupun finishnya seperti ini, tapi ini itu rasanya humektan ya. Jadi bukan emollient, bukan yang kayak berminyak gitu. Jadi cukup nyaman. Mau aku gabungkan dengan sunscreen apapun, sebanyak apapun, ini masih oke banget. Nah Ceramide Hydra Lock Moisturizer ini tuh mengandung apa aja? Yang pertama adalah hyaluronic acid yang berfungsi untuk memberikan kelembapan. Hyaluronic acid itu kan sebagai humektan kan ya, mengikat air dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan kulit kita. Jadi membuat kulit kita itu lebih lembab. Sebenarnya kulit kita sendiri itu mengandung hyaluronic acid, cuman seiring bertambahnya usia, hyaluronic acid di kulit kita itu kan kadarnya menurun nih. Jadi kita butuh suplemen lah ya untuk menambahkan hyaluronic acid di permukaan kulit kita. Kemudian dia juga mengandung ada zinc. Zinc itu sebagai antioksidan, kemudian juga ngefek untuk healing. Jadi kalau misalkan kulitku lagi breakout, pakai ini memang membuat breakoutnya itu menjadi lebih cepat mereda. Nah ini tuh mengandung ada borage oil. Tulisannya adalah borage oil yang kaya akan GLA, gamma linoleic acid, yang berfungsi untuk antioksidan, sebagai emolien, dan juga untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih bagus. Kemudian juga mengandung ada 4% niacinamide yang membuat kulit kita itu lebih lembab, lebih cerah, dan juga untuk menjaga skin barrier. Jadi menurut aku ini sebuah moisturizer yang walaupun light tapi isinya itu cukup kompleks dan rasanya itu nyaman banget untuk dipakai untuk pagi hari. Nah ini sudah selesai, aku habis ini mau pakai sunscreen dan kemudian siap untuk beraktivitas. Menurut aku ini oke banget sih ya untuk pagi, cukup simple dan sudah mencukupi semua apa yang aku butuhkan untuk pagi hari. Intinya kalau menurut aku pagi hari yang penting adalah hidrasinya harus oke, kemudian juga kasih antioksidan karena kita butuh menetralkan oksidan bebas di kulit kita. Kemudian yang penting adalah proteksi, dan pakai skincare-nya itu harus membuat proteksinya itu bisa optimal dan tidak terganggu. Ngomong-ngomong, aku punya kode voucher yang bisa kalian pakai untuk pembelian seluruh produk-produknya Bumi, lumayan banget ya kan. Jadi cukup sekian untuk hari ini, aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. See you!